Jadi mungkin sejarah singkat dari si Pulau Gelis ini gimana sih Pak? Pulau Gelis itu memang sudah ada dari zaman dulu. Nah, kenapa dikatakan Pulau Gelis? Itu karena dikelilingi oleh Sungai Ciliwung. Kanan kiri itu aliran sungai yang namanya Sungai Ciliwung. Kalau kita berbicara pulau itu biasanya adanya itu di lautan, pulau gitu. Kalau ini pulau, bukan pulau. Pulau ini diapit oleh dua sungai, Sungai Ciliwung. Nah, memang kenapa dikatakan Pulau Gelis? Memang itu kalau kita ngikutin sejarah, memang Pulau Gelis itu sudah ada dari zaman Kerajaan Pajajaran. Dari sebelum Prabu Siliwangi memang Raja Pajajaran, tetapi beliau itu yang harum namanya. Nah, dulu konon cerita bahwa Pulau Gelis ini sama Kebun Raya Bogor itu dijadikan tempat peristirahatan Kerajaan Pajajaran dan keluarganya. Jadi kalau misalkan beliau itu mau meditasi ataupun petapaan, itu beliau itu melakukannya di Kebun Raya dan sekitaran Kebun Raya, termasuk Pulau Gelis. Seperti itu. Nah, Pulau Gelis ini ditemukan kembali itu pada tahun 1703 oleh ekspedisi yang dari Belanda. Itu sebelumnya itu memang sudah dilakukan, tetapi waktu itu belum ditemukan ini. Nah, pada tahun 1703 ya alhamdulillah ditemukan. Itu yang menemukan itu dari ekspedisi Belanda yang namanya Van Riebeeck. Itu menurut sejarah gitu. Kalau kita ngikutin dari alur dari kerajaan, memang ada keterikatan dari ekspedisi Belanda dan kerajaan Pajajaran. Itu memang sudah ada keterikatan dari dulu itu. Sampailah saat ini. Nah, dulu Pulau Gelis ini hutan belantara, tidak ada penghuni, cuman ada bangunan, ada beberapa rumah, dan salah satunya itu adalah kelenteng Pankobyo. Baru ditemukan kembali 1703. Berarti sebelum 1703 itu memang sudah ada. Nah, makanya kelenteng ini memang dari dulu memang sudah ada, dan ini dinyatakan oleh sejarawan dan budayawan Kota Bogor itu bahwa kelenteng tertua di Kota Bogor. Kita mencari pembuktian, kayaknya ini tertua di Indonesia juga kelenteng ini. Antara ini sama yang dari Singkawang. Ada dua yang tertua di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, dulu itu di Kebun Raya Bogor itu adanya perkampungan. Di situ kan ada istana. Kalau dulu itu tempat bangsawan Belanda dulunya, bukan istana. Setelah Belanda lengser dari Indonesia, dijadikanlah itu istana oleh pemerintah Indonesia. Dan pas dicetuskannya menjadi istana, bahwa di sekitaran Istana Bogor itu tidak diperbolehkan ada pemukiman. Barulah di situ dari warga yang menghuni di sekitaran Istana Bogor, dia kalau kata itunya transmigrasi gitu, mengalih. Nah, kebanyakan adanya ke Sepur, Lebak Kantin, dan Pulau Gelis. Sering berjalannya waktu sampai saat ini ya berkembang biaklah di sini seperti itu. Jadi padat sekarang. Mungkin kali ini lebih spesifiknya seperti yang tadi Bapak bilang, kalau di sini tuh ada vihara atau tempat ibadah yang bisa dibilang tertua. Betul. Dan di sini tuh terkenal akan ciri khas kalau tempat ibadahnya tuh berdekatan dengan salah satu musola yang ada di sini. Iya. Nah, jadi apa sih yang melatar belakangi terjadinya hal tersebut dan sikap masyarakat yang ada di sini itu seperti apa, Pak? Ya. Jadi di kelenteng itu memang kami menyediakan tempat sembahyang yang Muslim.
ataupun yang kita katakan itu musola, tempat ibadah untuk agama muslim. Di situ ada. Kenapa kami menyediakan seperti itu? Kita jangan melihat ke lantainya. Di situ adalah sesepuh dari pendiri dan bukan pendiri ya, penyebar agama Islam. Nah, di situ beliau-beliau itu pernah bertapa di tempat itu. Jadi di situ ada beberapa makom, tapi dikatakan itu makom, bukan makam. Hati-hati. Ada dua alternatif, makam dan makom. Kalau makam itu pasti ada jasad. Kalau makom itu tidak ada jasad. Kalau makom itu diistilahkan bahwa si orang tersebut pernah bertapa di sini dan pernah beristirahat ataupun bertapa itu di situ. Tanda buktinya ada batu di situ, yang batu kecil, batu besar di situ ada. Batu itu dari zamannya megalitikum. Nah, kenapa kata adik-adik itu di situ ada? Ya kami menghormati para sesepuh dan para sejarah yang sudah menyebarkan agama Islam di situ. Kami menghormati. Makanya kami dirikanlah di situ adanya musola. Gitu. Berikutnya Pak, jadi di sini dengan budaya tempat ibadah yang saling berdekatan gini, ada nggak sih cara yang memang diikuti oleh seluruh masyarakat tanpa memandang agama yang bisa dilakukan? Salah satu contoh baru kemarin kita merayakan Imlek. Imlek itu waktunya itu berdekatan dengan Idul Fitri. Imlek dulu, baru ibadah puasa, baru Idul Fitri. Nah itu sangat berdekatan. Imlek itu dia merayakan Imlek, tahun baru Imlek, dan kami warga itu bergotong royong dan bersama-sama ikut bukan ngikutin ya, kan membantu. Dan kemarin kita sudah beres Imlek, kami merayakan ibadah suci bulan puasa, dan di situ juga kami buka bersama di kelenteng itu. Buka bersama, yang hadir itu adalah Pak Wali Kota Bogor, dan semua ada beberapa kepala dinas yang ada di Kota Bogor ikut berbuka puasa di situ. Setelah itu beres bulan puasa, kita merayakan hari raya Lebaran, Idul Fitri. Nah di situ bukan Muslim saja gitu, non Muslim pun juga menghormati Lebaran kami, Lebaran Idul Fitri itu. Nah, salinglah kita bersalaman pas di kelenteng Pangkong ini. Seperti itu. Jadi kami memang sudah di sini tuh bukan tidak ada yang ngajarin, memang sudah kita itu sudah turun temurun, sudah seperti ini gitu. Jadi tidak ada pelatihan ataupun kita ada yang mengajarkan seperti ini. Memang kita sudah terbiasa seperti ini. Nah, di bawah kami juga diajarkannya seperti itu. Gitu. Jadi kita saling menghargai, menghormati apapun itu agamanya, dan kami tidak ada istilahnya penyekatan atau pembatasan antara suku A, agama A, itu tidak ada. Kami berbarengan.